yang masyarakat tahunya itu saya itu seorang penjual dawet gitu loh. Akhirnya Pak Sukanto pulang ke rumah saya, rumah mertua saya di Tanggilan Padangan, membawa pekakas satu sak besar itu, umprey, wajan, piring dan lain-lain, termasuk mangkok untuk jualan dawet. Kemudian dibawa ke lokasi itu, ke gubuk itu. Gubuknya kan jalanan raya tuh Mbak, jurusan Perumahan Kediri, tidak akan rame itu loh. Akhirnya kita apabila siang kita pulang ke gubuk itu dengan berjualan dawet, sehingga masyarakat nggak tahu kalau kita itu sebenarnya ini tirakatan di tempat lokasi makam Mbah Tumbo, nggak tahu itu. Tahunya ya kita bekerja itu, dan kita bermasyarakat di situ ramai sekali. Dan banyak kisah-kisah bersama masyarakat, misalkan seperti Pak Kanto mencari kayu ke tetangga desa, kayu pring, setelah kayunya sudah banyak akan dibawa pulang, yang punya rumah, yang punya pring tadi marah-marah itu Mbak. Marah-marah, nggak boleh kayu ini diambil, dipakai sendiri. Akhirnya anak buah saya itu pulang tidak membawa apa-apa. Lah kamu sudah hampir 2 jam kok cari kayu nggak dapat kayu. Saya sudah dapat kayu, tapi kayunya diminta yang punya karena nggak boleh itu. Oh ya nggak apa-apa. Apakah sampai tadi nggak tanya gitu. Dan tidak ada orang kok setelah saya dapat kayu banyak, saya bawa pulang, nggak boleh itu, suruh meninggal. Akhirnya teman saya malu itu, nggak apa-apa sudah, kalau mereka nggak ikhlas ya nggak apa-apa, kita nanti bisa pakai kompor, pakai minyak tanah itu, tapi kan ada kompor minyak tanah, nanti kita beli saja. Tiba-tiba orang yang melarang, mereka yang punya pekarangan, yang melarang kayunya dibawa pulang tidak boleh tadi, seorang perempuan tadi, mereka bertengkar kepada suaminya itu. Pada waktu sore, ramai sekali bertengkar. Setelah itu mereka datang ke kita gitu, karena mereka juga kenal sama Pak kami tua tadi. Disuruh Pak Wo datang ke rumah saya, ke tempat yang saya duduki tadi. Setelah tukaran pergi dari rumah, 3 hari tidak pulang. Setelah mereka datang ke gubuk kita, terus perempuan tadi ketemu dengan Pak Sukanto, terkejut, malu. Loh Pak, sampean yang cari kayu kemarin toh? Nggih. Ya Allah, kalau gitu nanti saya ambilkan Pak, malah saya tambahin, nanti saya kasih kayu yang banyak. Sehingga seperti keweleh perempuan tadi, yang dulunya benci kepada Pak Sukanto, yang mengolok-olok cari kayu tidak izin, seperti mencuri, ternyata datang ke gubuk kita, bertemu sama Pak Sukanto, dan mereka malu, dan mereka akan menebus malunya dengan akan diganti kayu yang banyak. Kemudian tiba-tiba si perempuan itu musuhnya kayu berbongkok-bongkok banyak sekali, dan mereka juga membawakan yaitu berambang hampir 1 tampah. Ini Pak, saya nanam berambang panen untuk masak gitu. Akhirnya menjadi kebaikan. Itu kisah-kisah Pak Sukanto pada saat membantu kita. Terus kemudian di dalam kita mengadakan tirakatan di situ juga ada halangan-halangan, yang mana ternyata di desa itu ada geger pencurian maling, yang mana maling itu membobol toko, mengambil beberapa barang yang ada di toko itu. Di masyarakat itu satu-satunya yang dicurigai adalah saya, karena saya juga tidak membawa surat doro. Terus kemudian orang baru yang berada di tengah-tengah pula di desa itu, dan ketepatan pencurinya juga tinggi besar, yang mungkin fisiknya seperti saya. Sehingga saya sampai diinterogasi kepolisian setempat, yang mana kita dicurigai masyarakat. Kemudian polisi mengatakan apabila nanti sampean bisa menemukan barang itu, maka sampean bisa lolos Pak, bisa menemukan malingnya itu. Terus kemudian saya bilang bahwa barang-barangnya itu yang hilang itu di tengah-tengah apa itu pemohonan Pak, atau kebun-kebunan yang banyak pohon, itu disembunyikan, belum dibawa pulang. Nah, di situ yang ada hanya pohon tebu, area tebu. Kemudian warga mencari di tengah tebu, ternyata seperti TV, seperti sepeda itu di tengah tebu dan diketemukan, dan akhirnya malingnya juga ketemu, dan kita lepas dari kecurigaan daripada kepolisian. Sehingga yang namanya pertapa, namanya kita tirakatan, halangan-halangan baik wajar dan tidak wajar pasti ada teman-temanku. Sehingga pada kita curigai sebagai pencuri pemaling itu sekitar 38 hari, jadi kurang sekitar 3 hari sudah selesai
tapi kita sudah punya masalah, dan masalah itu juga bisa kita selesaikan bersama bapak kami itu. Bapak kami itu sudah yakin bahwa tidak mungkin saya melakukan pencurian di desa itu. Jadi saya dibilang mati-matian sama pak kami itu, dan kita bisa membuktikan bahwa barang-barang diketemukan di tengah tebu dan pencurinya juga ketemu. Akhirnya kita lepas dari masalah. Kemudian di dalam kita akan menuju ke 41 hari, kita ada keanehan yang ada di situ. Pada kita mandi siangnya, itu di kamar kita yang kita bikin untuk sholat itu, ada banyak perempuan yang lonjak-lonjak di amben atau lincah tadi. Jadi istri pada itu masak sama anaknya, masih sekitar jam 11 siang. Jadi kejadiannya siang. Ada sosok yang lonjak-lonjak seperti manusia yang ramai sekali. Jadi pikiran istri saya, kok ada tamu berani masuk kamar, dan mereka juga tertawa berbahaya itu. Kemudian pada saat itu saya temu masak, masuk ke ruang ruang sholat, ruang kamar yang dibikin untuk ibadah sholat. Ternyata tidak ada satu orang pun, dan istri saya juga keluar rumah, melihat kanan kiri juga tidak ada orang. Siapa itu? Itu juga keanehan. Akhirnya istri saya juga bingung dan takut. Akhirnya istri saya masuk ke desa lain itu, mencari teman agar mereka tidak takut. Pada posisi siang itu teman-teman. Dan kemudian malamnya kita sekitar jam 1 malam itu hujan deras sekali. Hujan deras sehingga kan gubuk itu kan pendek, tidak ada pondasinya, sehingga kita itu hampir kena air gitu, genangan air, Mbak. Dan kita takut apabila naik banjir, kita juga bingung itu gimana, serba basah karena gubuk itu tidak ada pondasinya dan lincahnya pendek dan airnya masuk ke ruang itu. Dengan tergenangnya air yang penuh di gubuk itu, kita nongkrong di amben dan membawa anak itu, karena anak kasihan nanti kelep, Mbak. Tiba-tiba itu ada suara, Mbak, seperti orang memukul soko. Itu gubuknya kan di pawon itu kan sokonya peling. Pong, 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 itu keras sekali. Ya saya berpikir ini paling teman saya dalang itu menggoda saya, menakuti saya gitu. Terus akhirnya saya melangkah pelan-pelan menuju ke dapur, dan pelan-pelan itu kan disingkat itu dapur antaranya rumah depan. Ternyata pintu itu kan gede, Mbak, dicengkali dengan toa atau cagak itu tidak berubah. Bagaimana mereka bisa masuk ke soko pawon? Pintunya tertutup dan cagaknya juga masih ada. Apa yang terjadi di rumah ini? Kemudian saya mundur, tapi saya tidak bercerita pada istri, ya anggap itu paling teman dalang tadi. Akhirnya di dalam satu malam itu terdengar suara orang membaca Al-Quran, seperti semaan Al-Quran loh. Seperti acara orang di masyarakat semaan Quran, rame sekali membunyikan dengan bacaan Al-Quran hingga pagi. Saya tanya ke daerah sekitar, nggak ada yang semaan Quran sampai semalam, itu nggak ada gitu. Apakah itu merupakan gangguan-gangguan yang berbentuk makhluk yang tidak kasat mata? Kemudian setelah tepat 41 hari, 41 malam kita sudah selesai, kita bergegas berpamitan kepada bapak kami tua dan teman kita yang memperdulikan kita bertindak kata di situ, dan kita meneruskan lagi perjalanan kita di dalam pemakaman Mbah Tumbek itu, bermimpi supaya saya mencari tempat lagi, satu tempat lagi, yaitu yang bernama atau tersebut dengan nama Desa Sidodadi. Saya diperintahkan oleh seseorang bahwa teruskan kamu ke tempat satu lagi, Desa Sidodadi, Barsidowarak, kemudian kamu dadi gitu. Itu juga mencari di punden kan, Mbah? Iya, kemudian kita bingung loh, karena di situ kan apakah ada Desa Sidodadi gitu loh. Terus kemudian saya menanyakan sejarah desa itu kepada bapak kami tua. Saya tidak mendatangi Pak Pawo. Ini sudah 41 hari, kita nanti akan pamitan pulang, sudah selesai tirakatan kita. Oh iya Pak Bin, terima kasih. Semoga nanti ada waktu kesini lagi Pak Bin yang ya